Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 2? Semoga teman-teman kelas 2 sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita belajar tematik tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum mulai pembelajaran, silakan teman-teman mempersiapkan buku tematik 2D dan juga alat tulis. Jika sudah mempersiapkan buku 2D dan alat tulis, mari kita bersama-sama membaca doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Baik, teman-teman, dalam pembelajaran 2 dan 3 ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama adalah melalui kegiatan membaca teks piket kelas, siswa dapat menjaga kebersihan di kelas dengan baik. Yang kedua, melalui mengamati benda, siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk permukaan bangun datar dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca teks menemukan pola, siswa dapat menuliskan pola bangun datar dengan tepat. Nah, teman-teman, untuk memulai pembelajaran, yuk kita membaca percakapan tiket kelas pada halaman 69. Tiket kelas. Pada suatu hari, Salman dan teman-teman mendapat tugas piket kelas. Kata Salman, "Susan, hari ini kita melakukan piket kelas ya?" Jawab Susan, "Iya Salman, pagi ini kelas kita belum dibersihkan. Kelas kita banyak sampah dan debu." Kata Jono, "Aku akan menyapu teras kelas ya." Kata Susan, "Aku akan menyapu di dalam kelas." Kata Salman, "Setelah Susan selesai menyapu, aku akan mengepel lantainya." Kata Tigor, "Kalau aku mau mengelap meja ya." Kata Ika, "Aku merapikan buku-buku di pojok baca ya." Mereka tampak bersemangat untuk melakukan tugas piket kelas. Nah, setelah membaca teks percakapan, kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks percakapan. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Salman dan teman-temannya? Menurut teman-teman, apa ya yang dilakukan Salman dan teman-temannya pada percakapan sebelumnya? Ya, adalah piket kelas. Apa yang dilakukan oleh Ika? Ayo teman-teman, kira-kira apa ya yang dilakukan Ika saat piket kelas? Tuh, merapikan buku-buku di pojok baca. Yang ketiga, bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak sehat? Apa ya teman-teman ciri-ciri kelas yang tidak sehat? Ya, yaitu banyak sampah dan debu. Ini adalah ciri-ciri kelas yang tidak sehat. Selanjutnya, mari kita mencari teman kata dan maknanya. Di sini ada kalimat binatang yang kecil yang menyebabkan penyakit. Kedua, barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya. Yang ketiga, tidak bersih, kena noda. Yang keempat, serbuk halus yang berasal dari tanah dan sebagainya. Yang kelima, tempat tinggal binatang liar. Nah, di sebelah kanan ada kata debu, kuman, sampah, limbah, kotor. Nah, menurut teman-teman, kata yang cocok untuk binatang yang amat kecil yang menyebabkan penyakit. Kira-kira apa ya? Ya, yaitu kuman. Kuman adalah binatang yang amat kecil yang menyebabkan penyakit. Yang kedua, barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya. Jadi barang ini sudah tidak bisa didaur ulang dan pasti tidak digunakan lagi. Apa ya teman-teman ya? Ya, yaitu limbah. Limbah ini adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Jadi tidak bisa didaur ulang ya teman-teman. Yang ketiga, tidak bersih atau terkena noda. Tidak bersih kena noda. Kira-kira apa ya? Ya, kotor. Yang keempat, serbuk halus yang berasal dari tanah dan sebagainya. Kira-kira apa teman-teman? Ya, betul, yaitu debu. Yang terakhir, tempat tinggal binatang liar. Seperti lalat, kecoa, belatung, dan lain-lainnya. Kira-kira apa ya teman-teman? Ya, sampah.
Betul sekali teman-teman. Nah, kata dari bersih adalah kotor. Hidup bersih membuat kita menjadi sehat. Hidup sehat dimulai dari diri kita. Menjaga kebersihan dilakukan di mana saja ya teman-teman. Dengan menjaga kesehatan berarti kita sudah menjalankan perintah Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran surat At-Taubah ayat 108. Jadi teman-teman, jangan lupa ya selalu menjaga kebersihan di lingkungan teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencari kata. Mencari kata yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat. Di sini ada 5 pertanyaan. Lalu kita akan mencari kata pada kotak-kotak di sebelah kiri. Ya teman-teman ya. Yang pertama, serangga kecil bersayap menghisap darah. Kira-kira apa ya? Serangga kecil bersayap menghisap darah. Ya, yaitu nyamuk. Nih, nyamuk itu adalah serangga kecil bersayap penghisap darah. Yang kedua, binatang yang amat kecil penyebab penyakit. Apa ya teman-teman ya? Ya, kuman. Nih, kuman. Kuman adalah binatang yang amat kecil penyebab penyakit. Yang ketiga, serangga kecil bisa terbang dan suka hinggap pada barang yang busuk. Ya, lalat. Nah, lalat ini adalah serangga kecil yang bisa terbang dan suka hinggap pada barang yang busuk. Yang keempat, gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bakteri atau sejenisnya. Kira-kira apa teman-teman? Penyakit ya. Penyakit ini adalah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bakteri atau yang sejenisnya ya. Yang terakhir, serbuk halus dari tanah dan sebagainya. Ya, itu adalah debu. Nah, teman-teman, lingkungan yang tidak bersih dan tidak sehat adalah salah satu sumber bencana. Jika sampah dibiarkan dan tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit. Penyakit bisa diantisipasi dengan senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan. Membiarkan sampah berarti kita membiarkan penyakit datang kepada kita. Yuk teman-teman, kita hindari berbagai penyakit dengan cara hidup bersih dan sehat. Nah, selanjutnya cara menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah memilah sampah. Sampah kertas, sampah sisa makanan, atau lain-lainnya. Yang kedua, membuang sampah sesuai tempatnya. Yang ketiga, memungut sampah yang ditemui. Nah, selanjutnya kita akan mengamati benda berdasarkan bentuk bangun datar. Nah, ini ada bangun datar apa ya teman-teman ya? Ya, ini adalah segi 5. Banyak sisinya ada 5, banyak sudut ada 5, banyak titik sudut ada 5. Dan ini adalah contoh-contoh. Bendanya adalah banyak ya teman-teman ya. Ada hiasan, ada topi toga, ada lampu lampion. Ini adalah contoh benda-bendanya ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, bangun segi 5 adalah bangun datar yang mempunyai 5 sisi, 5 sudut, dan 5 titik sudut. Nah, selanjutnya adalah bangun segi 6. Nah, bangun segi 6 ini memiliki sisi 6, memiliki sudut sebanyak 6, dan banyak titik sudutnya ada 6. Contoh-contoh bendanya adalah ada tempat hadiah, ada sarang madu, ada bungkus makanan, tempat pensil, kardus pizza, tempat hiasan, dan lain-lainnya ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi bangun segi 6 adalah bangun datar yang mempunyai 6 sisi, 6 sudut, dan 6 titik sudut. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada setiap bangun datar. Gambar yang pertama memiliki sisi sebanyak 5. Sudutnya ada 5. Dan titik sudutnya ada 5. Gambar yang kedua memiliki banyak sisi 6. Banyak sudutnya ada 6 dan banyak titik sudutnya ada 6. Gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga memiliki sisi sebanyak 5
banyak sudutnya ada 5 dan banyak titik sudutnya ada 5. Gambar yang keempat, memiliki sisi sebanyak 6 dan banyak sudutnya ada 6 serta banyak titik sudutnya ada 6. Guru meminta Salman dan teman-temannya mengamati benda-benda yang ada di kelas. Jam dinding kelas Salman berbentuk lingkaran. Penggaris kayu segitiga berbentuk segitiga. Taplak meja guru berbentuk persegi. Dan permukaan penghapus papan tulis berbentuk persegi panjang. Kemudian kita akan menemukan pola-pola sesuai dengan urutan bangun datar pada setiap kolom. Di sini ada segitiga, persegi, persegi, segitiga, persegi, persegi. Kira-kira bagian yang kosong ini diisi dengan bangun datar apa ya, teman-teman? Di sini ada segitiga, persegi, persegi. Berarti di sini ada segitiga, persegi, dan juga persegi. Nah, kemudian yang kedua ada segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran. Nah, bagian yang kosong ada segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, dan segitiga. Kemudian, yang ketiga, di sini ada bangun datar segi 6, jajar genjang, persegi, segi 6, jajar genjang, persegi. Lalu bagian yang kosong ini adalah segi 6, jajar genjang, dan persegi. Selanjutnya kita akan melanjutkan pola dengan cara men-checklist bagian yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah sini ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada lingkaran, persegi, lingkaran. Maka di sini adalah persegi. Kemudian, di sini ada segitiga siku-siku, segitiga sama kaki. Bagian yang kosong, lalu ada segitiga sama kaki. Berarti bagian yang kosong adalah segitiga siku-siku. Selanjutnya, ada lingkaran segi 6 lingkaran. Maka selanjutnya adalah segi 6. Bagian yang kosong, kemudian ada belah ketupat, persegi panjang, belah ketupat. Maka bagian yang kosong adalah persegi panjang. Di sini ada bangun datar segi 5. Bagian kosong segi 5, belah ketupat. Maka bagian yang kosong adalah belah ketupat. Di sini ada segi 8. Lingkaran, bagian kosong, lingkaran. Maka bagian yang kosong adalah segi 8. Nah, tugas minggu ini adalah kegiatan 1, tabel mencari benda-benda di sekitar pada halaman 71, dan kegiatan 1, menulis laporan sederhana melalui pengamatan pada halaman 82-83. Mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan Bunda ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.